Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah terlintas di benak kita betapa mengerikannya jika hati ini diselimuti kesombongan? Sebuah sifat yang seringkali luput dari perhatian, namun dampaknya bisa menghancurkan segalanya, tidak hanya di dunia yang fana ini, tetapi juga di akhirat yang kekal. Bayangkan, sebuah dosa yang begitu besar, hingga Allah dan Rasul-Nya sangat membencinya, menjanjikan azab yang pedih bagi pelakunya. Kita sering mendengar tentang Fir'aun atau Qorun, bukan? Mereka adalah contoh nyata bagaimana kesombongan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam jurang kehancuran. Tapi, apakah kita benar-benar memahami detail azab yang mereka terima? Dan lebih penting lagi, bagaimana azab tersebut juga bisa menimpa kita, bahkan tanpa kita sadari. Hari ini, kita akan menyelami 5 azab yang menanti orang-orang sombong. Dari dunia yang penuh fata morgana ini, hingga akhirat yang abadi, tempat segala amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Mari kita buka mata hati kita. Siapkan diri untuk sebuah perjalanan spiritual yang akan mengubah cara pandang kita terhadap kerendahan hati dan kesombongan. Apa saja 5 azab pedih itu? Tetaplah bersama saya sampai akhir video ini, agar tidak ada satupun pelajaran berharga yang terlewatkan. Kita akan belajar bersama, merenungkan setiap kisah, dan menjadikan ini sebagai pengingat agar kita selalu berada di jalan kerendahan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Saya harap kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami hari ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan relevan bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu kisah 5 azab yang menimpa orang sombong, dari dunia hingga akhirat. Sebuah pembahasan yang insya Allah akan penuh hikmah dan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan khawatir, meskipun topiknya serius, saya akan membawakan dengan gaya yang santai, mudah dipahami dan penuh kehangatan, agar kita bisa meresapi setiap maknanya tanpa merasa digurui. Siapapun kita, dari latar belakang apapun, pasti pernah berinteraksi dengan orang sombong, atau bahkan tanpa sadar pernah memiliki sifat ini. Maka dari itu, mari kita jadikan momen ini sebagai ajang introspeksi diri, untuk membersihkan hati dari kotoran kesombongan yang bisa menghalangi kita menuju ridho Allah. Kita akan melihat bagaimana kesombongan tidak hanya merugikan diri sendiri di mata manusia, tetapi juga di hadapan Sang Pencipta. Mari kita siapkan hati dan pikiran, karena setiap detik dari video ini akan memberikan pencerahan baru. Siap untuk menyelami lautan ilmu dan hikmah? Ayo kita mulai. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang 5 azab tersebut, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu kesombongan dalam pandangan Islam. Kesombongan bukanlah sekedar merasa lebih baik dari orang lain, melainkan sebuah penyakit hati yang sangat berbahaya, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ini adalah inti dari kesombongan, merasa diri paling benar dan memandang rendah orang lain, seolah-olah kita memiliki kedudukan yang lebih tinggi di mata Allah atau sesama. Padahal di hadapan Allah, semua manusia adalah sama, yang membedakan hanyalah ketakwaan. Sifat ini bahkan menjadi dosa pertama yang dilakukan iblis ketika menolak sujud kepada Adam alaihi salam, karena merasa dirinya diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Dari kisah ini saja, kita bisa melihat betapa tua dan mendalamnya akar kesombongan dalam sejarah penciptaan. Ia adalah benih yang bisa tumbuh subur di hati siapa saja, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau bahkan tingkat keilmuan. Seseorang yang sombong cenderung sulit menerima nasihat, enggan mengakui kesalahan, dan selalu ingin menonjolkan kelebihan dirinya. Akibatnya, ia akan dijauhi oleh manusia, dan yang lebih parah lagi, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk terus memeriksa hati, agar terbebas dari sifat buruk ini. Ini bukan hanya tentang ego, tapi tentang bagaimana kita berinteraksi dengan pencipta dan makhluknya. Azab pertama yang menimpa orang sombong di dunia ini adalah kehancuran harta dan kekuasaan. Sebuah peringatan keras bagi mereka yang merasa segala kemewahan dan jabatan adalah hasil jerih payah semata, tanpa campur tangan dan karunia Allah. Kisah Qorun adalah contoh paling nyata yang diabadikan dalam Al-Quran. Qorun adalah seorang yang awalnya miskin, namun Allah memberinya kekayaan melimpah ruah. Kunci-kunci gudang hartanya saja sangat berat dibawa oleh banyak orang kuat. Namun kekayaan itu justru membuatnya lupa diri dan sombong.
Ketika kaumnya menasihatinya agar bersyukur dan tidak berbuat kerusakan, ia malah menjawab dengan angkuh bahwa semua itu ia peroleh berkat ilmunya sendiri. Ia merasa dirinya layak mendapatkan semua itu, seolah-olah ia lebih pintar atau lebih berhak dari yang lain. Kesombongan ini membutakan mata hatinya, menjadikannya enggan berbagi, dan semakin kufur nikmat. Ia pamer kekayaannya dengan arak-arakan mewah, seolah ingin menunjukkan betapa hebat dirinya di hadapan semua orang. Sebuah pelajaran bahwa harta dan tahta adalah ujian, bukan jaminan kebahagiaan atau keabadian. Mereka yang sombong dengan kekayaannya akan melihat bahwa harta itu bisa menjadi bumerang, menghancurkan diri mereka sendiri, dan menarik mereka ke dalam kehancuran yang tak terhindarkan. Kisah Qorun adalah pengingat bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah, dan kesombongan adalah cara tercepat untuk kehilangan semuanya. Dan puncak dari kesombongan Qorun seperti yang kita tahu adalah azab yang sangat mengerikan. Allah menenggelamkan Qorun beserta seluruh harta bendanya ke dalam bumi. Bayangkan, dalam sekejap mata, semua yang ia banggakan, semua yang ia sombongkan, lenyap di telan bumi. Tidak ada satupun yang dapat menolongnya, tidak ada harta yang bisa menyelamatkannya, dan tidak ada kekuasaan yang bisa membendung kemurkaan Allah. Kisah Qorun ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan peringatan nyata yang abadi dalam Al-Quran bagi setiap generasi. Ia mengajarkan kita bahwa kekayaan dan status sosial adalah amanah, dan jika disikapi dengan kesombongan, ia bisa menjadi malapetaka. Kehancuran ini bukan hanya fisik, tapi juga kehancuran spiritual dan nama baik. Setelah peristiwa itu, nama Qorun menjadi simbol keserakahan dan kesombongan yang berakhir tragis. Ia dikenang bukan karena kekayaannya, melainkan karena azab yang menimpanya akibat kesombongannya. Ini adalah pengingat tegas bahwa kehancuran duniawi bisa datang dalam berbagai bentuk, dan seringkali ia datang sebagai akibat langsung dari sifat angkuh yang menolak kebenaran dan meremehkan karunia Allah. Harta yang kita kumpulkan dengan susah payah bisa lenyap dalam sekejap jika kita tidak bersyukur dan justru menggunakannya sebagai sarana untuk menyombongkan diri. Maka pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan pernah merasa aman dengan kekayaan atau kedudukan, karena semuanya bisa diambil kembali kapan saja oleh Sang Pemberi. Azab kedua yang menimpa orang sombong di dunia adalah dikucilkan dan dibenci oleh manusia, serta kehilangan keberkahan dalam hidup. Meskipun mungkin tampak sepele dibandingkan dengan azab yang lebih besar, namun hidup tanpa cinta dan respek dari sesama adalah sebuah kesengsaraan yang mendalam. Orang yang sombong, dengan sikapnya yang meremehkan orang lain, merasa paling benar, dan enggan menerima kritik, akan secara otomatis menjauhkan dirinya dari pergaulan yang sehat. Siapa yang mau berteman dengan seseorang yang selalu ingin di atas, selalu merasa lebih baik, dan selalu memandang rendah orang lain? Contoh paling jelas dari sifat ini adalah Fir'aun. Ia adalah seorang penguasa yang sangat sombong, mengaku sebagai Tuhan di Mesir. Ia menindas Bani Israel, membunuh bayi-bayi laki-laki, dan memaksa rakyatnya menyembah dirinya. Kesombongannya tidak hanya membuatnya jauh dari Allah, tetapi juga dibenci oleh rakyatnya sendiri, meskipun mereka tidak berdaya untuk melawannya. Dalam Al-Quran, kisah Fir'aun menjadi simbol kesombongan yang ekstrim. Keangkuhannya membuatnya tidak hanya ditolak oleh manusia, tetapi juga Allah SWT mencabut keberkahan dari hidup dan pemerintahannya. Fir'aun merasa memiliki segalanya, namun ia tidak memiliki kedamaian batin, tidak memiliki cinta dari rakyatnya yang tulus, dan tidak memiliki ridho dari Allah. Ini adalah azab duniawi yang mungkin tidak terlihat secara fisik, tetapi terasa sangat pedih di hati, membuat hidup terasa hampa dan tidak berarti. Akhir dari kesombongan Fir'aun juga sangat tragis. Ia dan seluruh pasukannya ditenggelamkan di Laut Merah saat mengejar Nabi Musa AS dan kaumnya. Ini adalah puncak kehinaan bagi seorang yang mengaku Tuhan. Ia yang merasa berkuasa atas daratan dan lautan, akhirnya mati tenggelam dalam air. Bukan hanya kehancuran fisiknya, tapi juga kehinaan yang abadi. Allah bahkan menyelamatkan jasad Fir'aun sebagai pelajaran bagi generasi setelahnya, agar menjadi bukti nyata betapa dahsyatnya azab bagi orang yang melampaui batas dalam kesombongan dan kekafiran. Jasad Fir'aun yang ditemukan dalam kondisi utuh menjadi pengingat yang mengerikan akan azab Allah. Betapa ironis, seorang yang mengaku Tuhan, yang menganggap dirinya tak terkalahkan, justru tewas dalam cara yang begitu memalukan dan tak berdaya. Azab ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang memiliki kekuasaan dan kekuatan di dunia, ia tidak akan pernah bisa mengalahkan kekuasaan Allah.
Setiap kesombongan pasti akan mendapatkan balasannya, baik cepat atau lambat, di dunia maupun di akhirat. Pelajaran dari Fir'aun adalah bahwa kekuasaan tanpa kerendahan hati adalah awal dari kehancuran. Ia akan dicatat dalam sejarah bukan sebagai penguasa hebat, melainkan sebagai tiran yang dihancurkan oleh kesombongannya sendiri. Mari kita renungkan, seberapapun tingginya jabatan kita, seberapapun banyaknya pengikut kita, di hadapan Allah, kita hanyalah hamba yang lemah dan tak berdaya. Azab ketiga bagi orang sombong adalah kehilangan petunjuk dan hidayah dari Allah SWT. Ini mungkin adalah azab yang paling halus, namun paling berbahaya, karena ia menyerang inti dari keimanan seseorang. Ketika seseorang sombong, ia merasa dirinya paling pintar, paling benar, dan tidak membutuhkan bimbingan dari siapapun, bahkan dari Allah sekalipun. Akibatnya, Allah akan memalingkan hati mereka dari kebenaran. Mereka akan terus berada dalam kesesatan, meskipun tanda-tanda kebenaran sudah terpampang jelas di depan mata. Contoh paling nyata dari azab ini adalah iblis. Ketika Allah memerintahkan para malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam, iblis menolak dengan angkuh. Ia merasa lebih mulia karena diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Kesombongan ini membuatnya tidak hanya menolak perintah Allah, tetapi juga menolak kebenaran bahwa Adam adalah makhluk yang dimuliakan Allah. Sejak saat itu, iblis dikutuk dan diusir dari surga, kehilangan semua kemuliaannya dan terlaknat hingga hari kiamat. Ia kehilangan petunjuk abadi dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang sesat. Ini menunjukkan bahwa kesombongan tidak hanya membuat kita jauh dari manusia, tetapi juga jauh dari Allah, sumber segala petunjuk. Hidayah adalah anugerah, dan kesombongan adalah hijab tebal yang menghalangi anugerah itu sampai ke hati kita. Tanpa hidayah, hidup kita akan gelap, penuh kesesatan, dan jauh dari kebaikan. Ini adalah azab yang mengerikan, karena ia menyeret seseorang ke dalam kehancuran yang abadi tanpa mereka sadari. Lebih jauh lagi, kehilangan hidayah ini bukan hanya berarti tidak menemukan jalan yang benar, tetapi juga berarti hati yang tertutup rapat dari segala nasihat dan kebaikan. Orang sombong akan cenderung defensif, merasa paling tahu, dan sulit untuk menerima teguran atau pelajaran dari orang lain. Mereka menganggap nasihat sebagai serangan terhadap ego mereka, bukan sebagai upaya untuk membantu. Akibatnya, mereka akan terus berputar dalam lingkaran kesalahannya sendiri, semakin jauh dari kebenaran dan kebaikan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran bahwa Dia tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas dan sombong. Ini adalah peringatan keras bahwa hidayah itu datang dari Allah, dan jika kita menyombongkan diri, maka Allah bisa mencabutnya. Tanpa hidayah, seseorang akan terjerumus dalam kemaksiatan demi kemaksiatan, dosa demi dosa, tanpa ada rasa penyesalan atau keinginan untuk kembali. Hidupnya mungkin tampak mewah dan sukses di mata dunia, tetapi batinnya kosong, tidak tenang, dan terus-menerus berada dalam kegelapan. Ia akan merasa kesepian meskipun dikelilingi banyak orang, karena tidak ada yang bisa memahami atau menembus dinding kesombongan yang ia bangun sendiri. Inilah azab spiritual yang paling berat, karena ia merenggut potensi seseorang untuk mencapai kebahagiaan sejati dan kedekatan dengan Allah. Sebuah peringatan bagi kita semua untuk selalu memohon hidayah dan menjaga hati agar tetap rendah hati, terbuka pada kebenaran dan nasihat. Sekarang kita beralih ke azab di akhirat, dan ini adalah azab yang jauh lebih pedih dan abadi. Azab keempat bagi orang sombong adalah diharamkan masuk surga. Ini adalah konsekuensi paling mengerikan dari kesombongan. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi. Hadis ini dengan tegas menunjukkan betapa seriusnya dosa kesombongan di mata Allah. Sekecil apapun kesombongan itu, ia bisa menjadi penghalang menuju surga, tempat yang dijanjikan bagi orang-orang beriman dan bertakwa. Mengapa demikian? Karena surga adalah tempat bagi jiwa-jiwa yang suci, yang rendah hati, yang mencintai Allah dan sesama. Kesombongan adalah sifat yang bertentangan dengan semua itu. Ia adalah cerminan dari hati yang kotor, yang merasa diri lebih tinggi dari Allah dan makhluknya. Orang sombong merasa tidak perlu merendahkan diri di hadapan Allah, tidak perlu taat sepenuhnya, dan tidak perlu peduli dengan orang lain. Bagaimana mungkin hati seperti itu bisa bersemayam di surga yang penuh kedamaian dan kerendahan hati? Azab ini bukan hanya tentang penolakan, tetapi juga tentang kehilangan kesempatan abadi untuk menikmati kebahagiaan yang tak terhingga. Bayangkan, setelah hidup di dunia yang fana,
kita tidak bisa memasuki tempat yang telah disiapkan untuk para pecinta Allah, hanya karena sebuah penyakit hati bernama kesombongan. Ini adalah kehilangan terbesar yang tidak bisa digantikan dengan apapun di dunia ini. Penting untuk dicatat bahwa hadis ini bukan berarti semua orang yang pernah memiliki sedikit kesombongan akan langsung masuk neraka. Tetapi ia adalah peringatan keras bahwa kesombongan adalah sifat yang sangat dibenci Allah dan jika tidak dihilangkan, ia bisa menjadi penghalang utama. Jika seseorang meninggal dunia dengan kesombongan yang mengakar kuat di hatinya, menolak kebenaran dan meremehkan manusia hingga akhir hayat, maka pintu surga akan tertutup baginya. Surga adalah milik mereka yang hatinya bersih, yang selalu merasa fakir di hadapan Allah, dan yang selalu merendahkan diri di hadapan kebesarannya. Kesombongan adalah dosa yang sangat besar karena ia mengikis iman, memutus tali silaturahmi, dan menjauhkan hamba dari Sang Pencipta. Sifat ini bahkan bisa merusak semua amal kebaikan yang telah kita lakukan. Sedekah menjadi ria, sholat menjadi pamer, ilmu menjadi ajang untuk merasa lebih pintar dari orang lain. Semua pahala itu bisa hangus hanya karena kesombongan. Oleh karena itu, kita harus senantiasa introspeksi diri, memohon ampun kepada Allah, dan berusaha membersihkan hati dari sifat angkuh ini. Ingatlah bahwa tidak ada yang berhak sombong di hadapan Allah, karena segala sesuatu adalah miliknya dan kembali kepadanya. Hanya dengan kerendahan hati, kita bisa berharap untuk meraih rahmat dan ampunannya, serta menjadi salah satu penghuni surganya yang abadi. Mari kita jadikan peringatan ini sebagai motivasi untuk selalu rendah hati. Dan azab kelima yang paling dahsyat, yang merupakan puncak dari segala penderitaan bagi orang sombong di akhirat, adalah siksaan neraka dan penghinaan di hari perhitungan. Bukan hanya diharamkan masuk surga, tetapi mereka juga akan dilemparkan ke dalam neraka, tempat di mana tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi ampunan, dan tidak ada lagi jalan keluar. Di hari kiamat, orang-orang sombong akan dikumpulkan dalam keadaan yang sangat hina dan rendah. Mereka akan diinjak-injak oleh manusia lain, atau bahkan tubuh mereka akan menciut, dan diinjak-injak bagai semut kecil oleh penghuni neraka, sebagai balasan atas kesombongan mereka di dunia. Di neraka mereka akan merasakan berbagai macam siksaan yang tak terbayangkan. Api neraka yang berkali-kali lipat lebih panas dari api dunia, minuman dari nanah dan air mendidih, makanan dari pohon zakum yang pahit dan menusuk tenggorokan. Semua ini adalah balasan yang setimpal bagi mereka yang dulu di dunia merasa paling hebat, paling berkuasa, dan paling mulia. Kesombongan yang mereka tunjukkan di dunia akan dibalas dengan kehinaan yang abadi di akhirat. Tidak ada lagi pujian, tidak ada lagi kehormatan. Yang ada hanyalah penyesalan yang tak berujung dan siksaan yang tak berkesudahan. Ini adalah realitas yang mengerikan. Sebuah akhir yang tragis bagi mereka yang memilih jalan kesombongan daripada kerendahan hati. Mereka yang sombong di dunia akan merasakan kehinaan yang tak terlukiskan di akhirat. Mari kita jadikan ini sebagai pengingat, agar kita selalu takut akan azab Allah dan menjauhi segala bentuk kesombongan. Di hari perhitungan, mereka yang sombong akan menjadi saksi atas segala kesombongan mereka sendiri. Setiap perkataan, setiap perbuatan, setiap tatapan meremehkan yang pernah mereka lontarkan di dunia akan diperlihatkan kembali di hadapan semua makhluk. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Kehinaan yang mereka rasakan saat itu akan jauh lebih pedih dari siksaan fisik manapun, karena mereka akan dihakimi oleh Allah dan disaksikan oleh seluruh manusia, dari zaman Adam hingga akhir zaman. Bayangkan rasa malu dan penyesalan yang tak terhingga ketika semua keangkuhan mereka dibongkar habis-habisan di hadapan Maha Penguasa. Ini adalah balasan yang adil, karena di dunia mereka merasa diri terlalu tinggi untuk direndahkan, maka di akhirat mereka akan direndahkan sehina-hinanya. Bahkan mereka akan merasa sangat menyesal mengapa dulu tidak menjadi orang yang rendah hati. Tidak ada satupun alasan untuk menyombongkan diri di hadapan Allah. Kekayaan, kecerdasan, kekuatan, jabatan, semua itu hanyalah titipan yang bisa dicabut kapan saja. Orang yang cerdas akan menyadari bahwa kerendahan hati adalah kunci kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Siksaan neraka dan penghinaan abadi adalah puncak dari azab Allah bagi mereka yang melampaui batas dalam kesombongan. Ini adalah takdir yang harus mereka terima.
sebuah konsekuensi dari pilihan mereka sendiri untuk menolak kebenaran dan meremehkan makhluk Allah. Oleh karena itu, mari kita selalu bertaubat dan berusaha keras untuk membersihkan hati dari sifat tercela ini. Ingatlah selalu bahwa akhirat adalah tempat yang kekal, dan kesombongan kita di dunia bisa menentukan nasib kita di sana. Sahabat-sahabatku, setelah kita menyelami 5 azab mengerikan yang menanti orang-orang sombong, baik di dunia maupun di akhirat, semoga ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Dari kehancuran harta Qarun, kehinaan Fir'aun, hingga hilangnya hidayah iblis, serta diharamkannya surga dan siksaan neraka, semua adalah pengingat tegas dari Allah SWT. Sesungguhnya, kesombongan adalah virus hati yang mematikan. Ia bisa merusak iman, menjauhkan kita dari rahmat Allah, dan membuat kita dibenci oleh sesama. Mari kita renungkan kembali setiap kisah yang telah kita bahas. Betapapun besar kekayaan, jabatan, atau ilmu yang kita miliki, semua itu hanyalah titipan dari Allah. Tidak ada satupun yang patut kita sombongkan. Justru, semakin banyak yang kita miliki, seharusnya semakin besar rasa syukur dan kerendahan hati kita. Jadikanlah setiap anugerah sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebagai alat untuk meninggikan diri di hadapan makhluknya. Mari kita mulai dari diri sendiri, dengan terus belajar, berdoa, dan membersihkan hati dari segala bentuk kesombongan. Tanamkan dalam diri sifat tawadu, yaitu kerendahan hati yang tidak membuat kita merasa rendah diri, tetapi membuat kita menyadari posisi kita sebagai hamba Allah yang lemah dan membutuhkannya. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita, melindungi kita dari sifat kesombongan, dan menjadikan kita termasuk golongan hambanya yang rendah hati dan selalu bersyukur. Ingatlah bahwa surga adalah tempat bagi mereka yang rendah hati, bukan bagi mereka yang angkuh. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini hingga akhir. Saya harap apa yang kita diskusikan hari ini bisa membawa manfaat besar dan menjadi pengingat yang berharga bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dilindungi dari sifat kesombongan dan senantiasa istiqomah dalam kerendahan hati. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara, ya betul sekali, jangan lupa like video ini jika Anda merasa mendapatkan manfaat, berikan komentar di bawah untuk berbagi pandangan atau kisah inspiratif Anda, dan yang paling penting, subscribe ke channel ini serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update seru lainnya dari kami. Setiap like, komen, dan subscribe Anda sangat berarti untuk membantu kami terus menyebarkan konten-konten positif dan bermanfaat. Bagikan juga video ini ke teman-teman dan keluarga Anda agar lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan pelajaran berharga ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Anda semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.